Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat datang dan selamat bersekutu dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan pelayan firman akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Joyce A. Niki Hulu Saimema. Kita akan masuk dalam ajakan beribadah. Siapakah kami ini Tuhan? Kami debu tanah yang Engkau beri nafas kehidupan. Marilah kita menyembah Tuhan yang menganugerahkan kehidupan kepada kita semua. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Keesaan 34, baitnya yang pertama. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami datang pada malam hari ini hanya dengan kasih dan pertolongan Tuhan dalam ibadah persekutuan keluarga. Kiranya damai kasih Kristus menyertai kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan juga akan berkati Ibu Pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Memberkati kami semua jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadikan suluh bagi jalan dan hati kami boleh terpatri hanya kepada Tuhan. Tuhan hadir dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Silakan duduk kembali. Kita kembali menyanyi di Kidung Keesaan 123. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada baru
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca berita firman Tuhan, marilah kita menghampiri Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus bagi pelayanan pemberitaan sabda Allah. Kita berdoa. Seperti ungkapan nyanyian tadi, ya Tuhan, di dalam ibadah malam hari ini, kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu, ya Allah. Di dalam perjumpaan dengan Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman ini dapat kami pahami, dan kami dapat maknai itu di dalam diri pribadi kami masing-masing dan juga keluarga kami, agar kami boleh menjadi saksi Kristus di dalam kenyataan kehidupan kami di dunia ini. Bapa di surga, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, saya mengundang marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5 yang menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah di rumah dan juga yang berada di ruangan ini yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tema sinodal dalam ibadah keluarga malam hari ini adalah iman mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin terlebih dahulu kita perlu memahami dengan tepat dan benar tentang apa itu iman. Dan apakah yang dimaksudkan dengan dunia. Lalu, mengapa iman harus mengalahkan dunia? Atau dengan kata lain, apa yang akan kita alami kalau dunia tidak dikalahkan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya pada kita semua malam hari ini. Pernahkah Bapak, Ibu, saudara punya pengalaman bahwa pada titik tertentu dalam area kancah pergumulan kehidupan kita di dunia ini, iman Anda pernah terkalahkan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, beriman atau percaya pada Tuhan Yesus tidak saja merupakan karya single Allah melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya, tetapi Allah juga mendengar keputusan manusia untuk percaya kepadanya. Pertanyaannya adalah, mengapa unsur manusia diikutsertakan oleh Allah dalam pengambilan keputusan untuk percaya kepada Allah?
Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab pada surat Yakobus pasal 2 ayat 17 bagian B menjawab pertanyaan tadi yang mengatakan, jika imanmu tidak disertai perbuatanmu, maka imanmu itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi iman itu tidak kita nyatakan di dalam tindakan dan perbuatan nyata kita setiap hari, agar nama Tuhan dihormati dan dimuliakan, itu artinya kita bukanlah sebagai pahlawan iman. Dalam istilah not only speaking but action in Christ. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal di dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, tantangan, pergumulan dari dampak pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, masalah perekonomian rumah tangga sangat berat dihadapi. Belum lagi pendidikan anak-anak secara online, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai suami atau istri, bahkan anak-anak serta seisi rumah kita, seakan kita berada dalam area kancah perjuangan iman. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, padahal dalam area ini ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir bersama kita dan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus bersedia mau memberi kekuatannya kepada kita, memberi hikmatnya kepada kita, agar kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, tetapi sayang sekali, oleh beratnya pikulan beban kehidupan yang kita tanggung, sehingga kita tidak fokus pada Tuhan Yesus. Kita hanya fokus pada masalah-masalah yang kita hadapi. Belum lagi ditambah dengan rasa ketakutan yang begitu dalam, mencekam dan khawatir. Padahal kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Dengan demikian, sama saja kita sudah mendepak Tuhan Yesus keluar dari area perjuangan iman kita. Lalu, apakah kita menjadi pemenang iman? Justru tidak. Karena kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, iman Kristen harus kita pelihara secara rutin setiap hari dengan perlengkapan rohani, yakni bacalah firman Tuhan sesuai sabda bina umat. Lalu kita memaknai firman Tuhan itu bagi diri kita masing-masing. Lalu setialah berdoa, serta tetap menjadi saksi Kristus di dalam iman dan perbuatan kita, supaya Tuhan Yesus membuka pintu berkat-Nya, rezekinya, dan menganugerahkan kepada kita damai dan kasih-Nya. Serta rajinlah mengikuti ibadah-ibadah secara daring. Bapak Ibu Saudara, perlu saya mau katakan di sini, kalau sedang mengikuti proses ibadah, berhentilah dulu ber-WA atau ber-WhatsApp. Karena ibadah kita ini kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kudus, sehingga kita tidak akan pernah mencemari kekudusan Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan dunia? Kata dunia dalam bahasa Yunani yaitu kosmos. Kosmos artinya sistem kehidupan yang mencangkupi ekonomi, sosial, politik, hukum, lingkungan hidup. Ini dikuasai oleh iblis dan roh-roh jahat. Kita dapat membaca dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 21. Antara lain firman ini mengatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal apa yang benar dan kita ada di dalam yang benar, yakni Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala di dunia ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dunia diidentikan dengan kejahatan, dengan kefasikan. Itulah sebabnya iman kita harus mengalahkan dunia yang jahat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes dalam bacaan firman Tuhan ini diperhadapkan dengan tantangan yang sangat berat, yakni di dalam jemaat tempaannya, jemaat binaannya, berkarya kelompok antikristus yang ada di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Mereka mengajarkan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan Juru Selamat. Yesus itu bukanlah juga anak Allah. Dan pada ayat 4 dan 5 dimaksudkan bahwa kita semua lahir dari Allah. Artinya bukan berarti kita mengalami reinkarnasi, bukan itu maksudnya. Tetapi kehidupan kita sudah dibaharui oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi, matikanlah karakter dan perbuatan lama kita yang dibenci oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti kebohongan, egoisme, keangkuhan, iri hati, kebencian, hawa nafsu, dan hiduplah dalam kasih Kristus dan damai sejahtera Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita beriman dan mengakui Yesus adalah anak Allah, maka memberikan kita kekuatan dari Yesus Kristus, sehingga iman kita akan mengalahkan dunia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita meresponi berita firman Allah tadi dengan menyanyi dari Kidung Keabsahan 561 bait 1 dan 2. Tolonglah bangunkan
kasih yang ramah. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bersyukurlah kami semua kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Anak Allah, karena kehadiran-Mu yang agung dan mulia bersama kami dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya Engkau berkenan menyatakan kasih setia-Mu kepada kami semua, dan oleh karya Roh Kudus berita firman Allah ini mengokohkan iman percaya seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini menjadi pemenang mengalahkan dunia. Dengan berbagai tantangan serta pergumulan dan derita menghadapi pandemi COVID-19, tolonglah kami ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap keluarga dalam jemaat Maranatha untuk kebutuhan hidup mereka setiap hari dan aktivitasnya. Tuhan mau menganugerahkan kesehatan, berkat, rezeki, serta sukacita, sehingga selalu ada ungkapan syukur kepadamu, Tuhan Allah yang Maha Baik. Hamba bersyukur dalam doa untuk proses ibadah boleh terlaksana dengan baik. Juga bagi anggota presbiter bertugas pelayan liturgi, Diaken Ibu Irianti Nelwan, juga para pemain musik, pianis, organis, dan pemandu lagu, serta petugas multimedia dan petugas kamera. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan dan kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, dari pusat sampai dengan pelosok daerah terpencil, khususnya pemerintahan Provinsi Bali dan Denpasar. Engkau mengaruniakan kepada mereka ya Bapa di surga hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban bagi kehidupan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga Bapa, kami berdoa bagi TNI dan Polri, DPR dan MPR. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Bapa di surga bagi korban bencana alam di berbagai tempat di Indonesia, antara lain di Malang, di Semarang, dan di Pulau Jawa. Kami mohon ya Bapa di surga, kiranya Engkau mau menolong melalui pemerintah setempat, sehingga ya Bapa di surga mereka dapat mengatasi pergumulan ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan seluruh gereja-gereja. Kami berdoa Bapa di surga bagi Majelis Sinode GPIB dan mupul-mupul di GPIB dan seluruh pendeta-pendeta, diaken dan penatua di lingkup GPIB dari Sinode sampai kepada jemaat-jemaat di pelosok pos Pelkes.
Kiranya hikmat dan kebijaksanaan senantiasa memberkati mereka, dan Tuhan juga senantiasa berada dan memberkati seluruh pelayanan mereka. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi PGI dan PGIW di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kepemimpinan pelayanan di negara kami Indonesia ini Bapa. Kiranya Engkau juga mengaruniakan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan. Bapa di dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa bagi warga jemaat yang sedang sakit atau ada di dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau hadir di sisi keberadaan mereka. Lalu Tuhan, kiranya Engkau mau menjamah mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka dapat dipulihkan kembali, mereka dapat sembuh kembali ya Bapa, sehingga mereka dapat mengungkapkan rasa syukur mereka kepadamu. Kami berdoa bagi keluarga mereka masing-masing ya Tuhan Allah, agar keluarga senantiasa menyerahkan mereka ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami berdoa kepada Ibu Mutmainah Joni, Penatua Adolf Serang, Penatua Karel Lewol, Diaken Nyonya Ketsia Eswaro, Ibu Selvia Imelda Ratu Kore, anak Yufi Shalom Rabu Kore, Ibu Sondang Sirait Panggabean, Bapak Donald Manglala. Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa bersama dengan kami. Ya Allah, inilah doa kami. Sempurnakanlah ya Allah yang Maha Pengasih, di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 379, bait yang pertama dan yang ketiga. Bawa persembahanmu dalam nama Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungguh. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
serahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Kembali kami menaikkan puji dan syukur ya Bapa di surga atas segala kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Saatnya kami boleh memberikan persembahan kami Bapa di surga, biar akhirnya Tuhan memberkati akan tangan-tangan yang sudah memberi, menjadikan kami anak-anak yang tetap setia dalam hal apapun, untuk kami tetap memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini Rabu tanggal 17 Februari 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu warga jemaat yang mengikuti ibadah keluarga secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami mengucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menggantikan penularan pandemi COVID-19 dan untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada Bapak Ibu warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB. Wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang marilah kita bangkit berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar tadi sebagai penuntun hidupmu. Mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Keesaan 745 bait 1 dan 2. Yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan,
serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.